Sebagai makhluk sosial, manusia tentu memerlukan bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam rangka menjaga keutuhan dan persatuan dalam masyarakat, maka harus adanya sikap saling menghargai dalam masyarakat, yaitu dibutuhkannya sikap toleransi. Toleransi sangat dibutuhkan untuk menjaga keharmonisan dan keserasian dalam lingkungan sosial. Toleransi adalah membiarkan orang lain melakukan sesuatu sesuai dengan kepentingannya. Sedangkan toleransi antar umat beragama adalah membiarkan masing-masing umat beragama melaksanakan ibadah sesuai yang dianutnya tanpa dihalang-halangi. Setiap pemeluk agama memiliki kesempatan untuk mengamalkan agama dan menciptakan kehidupan beragama yang sesuai dengan ajaran agama. Umat beragama masih menghadapi berbagai tantangan baru yang pernah ada sebelumnya. Perbedaan-perbedaan yang ada dapat membuat kesalahpahaman. Dan jika kesalahpahaman masih berlanjut, maka akan menimbulkan konflik antar umat beragama dalam masyarakat. Hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai dalam agama. Oleh karena itu, manusia perlu menjalin komunikasi agar umat beragama dapat menyelesaikan permasalahan serta perbedaan yang dapat menimbulkan sebuah konflik. Sebagaimana tercantum dalam surah Al-Kafirun ayat 1-6. Secara etimologis, toleransi berasal dari bahasa Inggris yaitu toleration, sedangkan dalam bahasa Arab disebut al-tasammuh yang berarti sikap penuh rasa atau sikap membiarkan. Sedangkan secara terminologi, toleransi adalah sikap membiarkan orang lain melakukan sesuatu sesuai dengan kepentingannya. Menurut demokrasi Pancasila, toleransi dikatakan sebagai suatu pandangan yang mengakui the right of self-determination, yang artinya hak menentukan sendiri nasib pribadi masing-masing. Toleransi merupakan kemampuan untuk dapat menghormati sifat-sifat dasar keyakinan dan perilaku yang dimiliki orang lain. Selain itu, toleransi juga dapat dipahami yaitu sifat atau sikap saling menghargai satu sama lain, membiarkan atau memperbolehkan pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya orang lain yang bertentangan dengan kita. Sedangkan cara umat beragama dalam membangun jiwa nasionalisme dengan menerapkan nilai-nilai agama dan toleransi seperti kasih sayang, perdamaian, dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, pendidikan dan sosialisasi nilai kebangsaan mengajarkan nilai-nilai nasionalisme seperti cinta tanah air, toleransi, persatuan. Sekolah-sekolah agama dapat menyelenggarakan kegiatan yang mengedukasi siswa tentang sejarah bangsa dan pentingnya kebinekaan. Dialog antar agama memfasilitasi dialog antar umat beragama untuk membangun pemahaman dan penghargaan terhadap perbedaan. Ini dapat mengurangi prasangka dan membangun rasa persaudaraan sebagai sesama warga negara. Dapat juga melakukan kegiatan sosial bersama dengan melaksanakan kegiatan sosial bersama seperti gotong royong dan kampanye kebersihan lingkungan. Ini dapat membantu membangun solidaritas dan mempererat hubungan antar komunitas agama. Penggunaan tempat ibadah sebagai sarana persatuan digunakan sebagai pusat kegiatan yang mempromosikan nasionalisme seperti peringatan hari-hari besar nasional atau doa bersama untuk keselamatan bangsa. Pengembangan wawasan kebangsaan dalam khutbah ceramah juga diperlukan dalam wawasan kebangsaan serta menunjukkan jiwa nasionalisme.
Tokoh agama dapat menyisipkan pesan-pesan kebangsaan dalam khutbah ceramah mereka. Sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, maka pemerintah berkewajiban dalam hal ini untuk menjalin terciptanya kebebasan beragama, sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dasar hukum yang menjamin kebebasan beragama terdapat dalam pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Berdasarkan negara yang terdiri dari berbagai ras, suku, budaya, dan agama mengharuskan masyarakat menjunjung tinggi sikap toleransi. Toleransi merupakan kemampuan untuk dapat menghormati sifat dasar keyakinan dan perilaku yang dimiliki orang lain. Toleransi juga dapat dipahami yaitu sifat atau saling menghargai satu sama lain. Sikap toleransi bangsa Indonesia perlu memimpin sikap nasionalisme, sedangkan cara umat beragama dalam membangun jiwa nasionalisme dengan menerapkan nilai-nilai agama dan toleransi seperti kasih sayang, perdamaian, dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, bangsa Indonesia juga dibebaskan memeluk agamanya masing-masing. Hal itu terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Begitu pentingnya hidup antar umat beragama dan terciptanya hubungan masyarakat yang harmonis dan dalam pendamaian. Secara tidak langsung memberikan stabilitas dan kemajuan negara di Indonesia. Terima kasih.